Ya, jadi desain penelitian ini uh, merupakan arah, gitu ya, artinya memberikan petunjuk uh, yang sistematis kepada peneliti tentang kegiatan apa yang dilakukan. Nah, kategori kategori penelitian atau tipe, ya orang bilang di bab 3 itu disebut dengan tipe penelitian, gitu ya. Itu merupakan kategori jenis penelitian deskriptif, jenis penelitian kausalitas, jenis penelitian korelasi, jenis penelitian tindakan, ya, jenis penelitian eksperimen dan penelitian grounded. Di mana desain penelitian deskriptif, nah ini sifatnya apa gitu ya Bapak Ibu, penelitian yang hanya memberikan gambaran aja ya, artinya menjelaskan ya secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau juga objek. Nah ini deskriptif analitik namanya. Nah ini banyak dilakukan. Nah saya ini Pak ya, untuk UTS gitu ya, UTS kita boleh persiapkan dari sekarang ya, karena dalam UTS di sini kita dalam bentuk paper ya, paper publish. Nah jadi Bapak Ibu mungkin ada waktu sekitar 4 minggu lagi gitu kan, 4 minggu lagi setelah UTS, maka siapkanlah publikasi paper gitu ya. Jadi mau Sinta berapa ya silakan, dan paper memasukkan apa ya, satu paper itu 2 autor mahasiswa dan 3 autor prodi ya, yaitu saya, kemudian Prof. Andre dan juga Srijal ya. Silakan di papernya dan HKI-kan ya, di HKI-kan. Nah, jadi penelitiannya boleh sifatnya deskriptif. Silakan ya. Nah, dipersiapkan dari sekarang. Jadi pada saat UTS nanti saya udah punya nilai ya, nilai UTS-nya dari paper publikasi dan HKI ya, hak kekayaan intelektual. Bagaimana formatnya saya kirim nantinya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, boleh yang penelitiannya sifatnya deskriptif saja. Nah, ini ya. Dan apa ya, penelitian deskriptif di sini itu hanya bersifat menganalisa gitu ya. Jadi tidak ada pembuktian hipotesa, di mana langkahnya mulai dari merumuskan masalah, merumuskan tujuan penelitian, ya, mengkaji pustaka, ya, menentukan sampel yang representatif, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data dan menarik kesimpulan. Nah inilah riset deskriptif. Nah silakan nanti Bapak Ibu tuangkan di papernya dalam bentuk UTS, ya, siapkan aja dari sekarang gitu ya. Dimana judul, yang kedua komposisi autor ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2, saya, kemudian Prof. Andre dan juga Pak Yusrijal ya, sesuai dengan arahan mereka ini. Kemudian afiliasinya boleh afiliasi masing-masing, dan email korespondensinya autor pertama ya. Yang formatnya berikutnya abstrak ya, abstrak bahasa Inggris, kemudian introduction ya, kemudian literatur review ya, kemudian metode ya, kemudian result and discussion. Result dibahas tersendiri, discussion dibahas tersendiri, kemudian conclusion ya, kemudian juga reference. Nah itu silakan dikerjakan dari sekarang dan dibagi kelompoknya Bapak Ibu. Nah itulah, jadi boleh kita menggunakan penelitian deskriptif ya Bapak Ibu. Nah sedangkan penelitian kausalitas, nah di sini penelitian yang mengkaji hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi hubungan, karena adanya hubungan sebab akibat antar variabel, maka dalam penelitian apa ini ya, kausalitas gitu ya, adanya penggunaan variabel. Nah sehingga adanya penggunaan variabel ada merumuskan hipotesis gitu ya. Sehingga dalam perumusan hipotesis itu ada pengujian hipotesis gitu ya. Jadi penelitian yang sifatnya kausalitas ini Bapak Ibu ada 10 tahapan gitu ya. 10 tahapan mulai dari apa ya? Mulai dari menyusun permasalahan ya, kemudian merumuskan tujuan, mengkaji teori, merumuskan hipotesis. Nah ini ya, menentukan ukuran sampel, mengklasifikasikan variabel dalam operasionalisasi variabel ya, kemudian menentukan metode pengumpulan data ya, kemudian pengujian hipotesis dan juga menarik kesimpulan. Nah ini
yang dikatakan dengan risetnya causality ya. Jadi silakan Bapak Ibu nantinya pendekatannya mixed method ya, mungkin metodenya lebih tepat dikatakan metodnya causality ya Bapak Ibu. Berikutnya desain korelasional. Nah, jenis penelitian korelasional di sini meneliti hubungan ya. Jadi hubungan antar variabel. Nah, jadi kalau meneliti hubungan antar variabel bukan menguji pengaruh gitu ya. Jadi dalam penelitian korelasional yang memungkinkan merumuskan hipotesis dan membuktikan hipotesis walaupun hipotesisnya hanya sekedar arah korelasi ya, korelasi antar penelitian, korelasi antar variabel ya. Ya, kemudian penelitian berikutnya itu action research ya, penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan di sini penelitian yang melakukan perbaikan terhadap kegiatan ya. Nah, jadi action research itu ada tujuh tahapan. Pertama merumuskan, kemudian mengkaji pustaka, kemudian memerlukan hipotesa jika diperlukan, ya, kemudian membuat desain penelitian yang cocok dengan kondisi lapangan, menentukan kriteria evaluasi, mengumpulkan data dan menyusun laporan. Ya. Nah ini action research. Nah sedangkan tipe penelitiannya eksperimental, ya dalam hal ini penelitian desainnya untuk meneliti hubungan kausalitas ya, mengenai sikap antara kelompok yang diberikan perlakuan ya dengan kelompok lain yang disebut dengan post test dan juga pre-test ya. Kemudian desain penelitian eksperimental semu ya, dalam hal ini penelitian yang disusun untuk memperoleh informasi perkiraan dari informasi yang dapat diperoleh melalui eksperimen. Jadi bisa eksperimennya case study ya, case study-nya pun juga bisa berupa one shot gitu ya, atau juga menguji antar kelompok ya, one group pretest, atau juga static group comparison atau juga static group comparison. Jadi perbandingan antar kelompok. Kemudian grounded theory ya, jadi grounded theory sini penelitian yang mendesain mengeneralisir, menetapkan konsep dan membuktikan pengembangan hipotesis. Mengembangkan atau juga membuktikan teori ya. Nah, jadi grounded theory di sini juga terdiri dari ya menentukan masalah, melakukan observasi, menginterpretasi fakta, merumuskan hal yang bersifat teoritis dan menyusun laporan ya. Nah, tahapan penelitian itu di sini Bapak Ibu ada 5. Yang pertama adalah menetapkan masalah. Nah, dalam menetapkan masalah 3 langkah, yaitu menemukan masalah, memilih masalah, merumuskan. Kemudian mengkaji teori. Nah, kalau dia mengkaji teori, maka di sini kajian teori dilakukan mulai dari grand theory, middle theory sampai pada applied theory ya, dan review study ya, penelitian-penelitian yang terdahulu. Dan langkah yang ketiga menyusun hipotesis. Langkah yang keempat adalah menguji hipotesis. Nah, dalam menguji hipotesis harus dikenali variabel penelitian, sumber data, instrumen penelitian, populasi dan sampling, pengumpulan data dan analisa data. Dan kesimpulannya tahapannya 2, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, rekomendasi di sini dilakukan adalah bisa juga implikasi penelitian ya. Rekomendasi sama dengan implikasi, mulai dari implikasi teoritis, implikasi praktis sampai pada implikasi pada riset berikutnya gitu ya. Tiga hal itu. Nah, inilah yang dikatakan tahapan penelitian. Nah, jadi dalam menetapkan masalah, nah di sini kita menemukan masalah, memilih masalah dan merumuskannya ya. Nah, dalam menemukan masalah berbagai cara kita lakukan. Yang pertama menelaah literatur ya, atau menelaah referensi. Yang kedua melalui forum-forum ilmiah, kemudian melalui pendapat otorita, kemudian melalui pengamatan sepintas ya, melalui pengalaman pribadi, dan juga bisa juga melalui intuisi. Nah, ini cara kita menelaah ya, atau searching atas permasalahan penelitian ya. Jadi bisa literatur ya, bisa pendapat otoritas ya, pengamatan, pengalaman pribadi, dan juga intuisi. Nah, dalam memilih masalah arahnya pertama dari sisi aktualitas.
terkini. Selain yang terkini, orisinil. Ya, jadi di sini perlunya kita orisinalitas atau harus kita dapatkan state of the art. Ya, minimal apa kelebihan riset kita dengan penelitian sebelumnya. Minimal 5 ya. Kalau kita mau mencari apa ya yang namanya orisinalitas atau state of the art, di sini minimal 5 penelitian pembanding ya. Penelitian sebelumnya kita menyempurnakan dari minimal 5 riset sebelumnya. Kemudian relevan ya, artinya sesuai dengan keadaan yang ada. Ada kalanya riset itu tidak relevan lagi. Kemudian sumbangannya terhadap pengembangan ilmu juga harus ada ya. Nah, ini kriteria kita memilih masalah. Dan memilih arah calon peneliti yang mempertimbangkan juga dari sisi biaya ya. Jadi buat apa kita dalam hal ini aktual, orisinal, relevan, besar pengembangan ilmu tetapi tidak sesuai dengan prinsip cost and benefit. Nah, jadi kita sesuaikan dengan biaya, waktunya ya. Bapak Ibu yang mau menyelesaikan disertasi ya, bisa nggak riset itu clear 1 tahun misalnya, bisa gitu ya. Kemudian alat perlengkapannya, kemudian bekal kemampuan teoritisnya dan penguasaan metodenya. Kemudian merumuskan masalah ya, di sini kita menggunakan kata apakah ya, sejauh mana, bagaimana ya. Kemudian dirumuskan dengan padat dan jelas. Kemudian memberikan petunjuk kemungkinan pengumpulan data. Nah, ini contoh kita mau membuat permasalahan ya, ditandai dari adanya mark question Bapak Ibu ya. Jadi tanda tanya ya. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, ya, tingkat suku bunga terhadap investasi langsung. Nah, jadi ada mark question ya atau tanda tanya. Kemudian dalam menelaah teori ya, maka teori-teori yang relevan itu apa saja kriteria teorinya. Relevansi teori ya, kemudian juga kemutahiran teori. Nah, ini perlu kita lihat. Misalnya kalau kita mau meneliti apa teori uang beredar gitu kan, nah, mungkin teorinya Irving Fisher udah nggak relevan lagi ya kan, karena Irving Fisher hanya mengakui M1, M2 gitu ya. Sementara ada sekarang uang kripto gitu ya, yang belum terpikirnya gitu kan. Nah, sehingga kemutahiran teori gitu kan, nah ini perlu kita lihat ya. Jadi nggak tepat lagi kita menggunakan teori tertentu, maka lebih tepat kita menggunakan teori yang terkini ya, misalnya teori kripto tadi Bapak Ibu ya. Kemudian dan juga bagaimana cara mengutipnya ya, kita menggunakan Mendeley ya sekarang ya. Kemudian ya kalau sekarang ini ada SLR ya, Systematic Literature Review ya, tapi dalam pendekatan metodologi kita mengedepankan dulu pendekatan apa tadi ya, berbagai jenis metode tadi ya, SLR kita abaikan dulu. Kemudian untuk menghindari duplikasi gitu ya, maka menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dicari melalui penelitian ya. Jadi di sini peneliti perlu melihat posisinya gitu ya, posisinya dibanding dengan penelitian yang sudah dilakukan, sehingga tampak persamaan dan perbedaannya. Kemudian di sini Bapak Ibu apa ya terkait dengan teori di sini gitu ya, maka di sini kita perlunya menelaah sumber yang valid. Nah, tadi kan syaratnya harus valid gitu ya, harus valid ya kan, harus aktual ya, orisinil. Maka di sini saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan ya jurnal-jurnal yang bereputasi gitu ya, yang dalam hal ini terbitannya dari Emerald ya kan, dari Science Direct ya, atau juga dari Wiley ya kan, dari Francis Taylor gitu ya, dari penerbit-penerbit yang punya reputasi ya Bapak Ibu. Nah, ini cara kita ya untuk menentukan teori-teori yang relevan dan resensi ini ya, mutakhir. Jadi di daftar pustaka Bapak Ibu improve ya, improve sumber literaturnya. Ya, jangan dari Sinta ya kalau bisa gitu kan, karena dari Sinta itu dalam kelas kelompok jurnal internasional dianggap jurnal lokal gitu ya. Nah, jadi gunakanlah publisher yang bereputasi tadi gitu ya, seperti Emerald, Science Direct ya dan sebagainya. Ini caranya kita menentukan relevansi dan juga kemutahiran teori ya. Dan hipotesis ya. Jadi Bapak Ibu yang dalam hal ini S3 biasanya pendekatannya mix ya, campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif menggunakan hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu bersifat prediksi hubungan antara dua atau lebih variabel
kemudian dugaan sementara dan mendeskripsikan ya. Nah, jika semua penelitian ilmiah ini perlu hipotesis ya, jika kita perlunya membuktikan teori ya Bapak Ibu. Nah, kalau hanya kita bersifat deskriptif tidak perlu hipotesis. Nah, jadi tadi untuk UTS-nya boleh kita deskriptif ya, silakan Bapak Ibu bagi kelompoknya dan tentukan judulnya dari sekarang dan silakan publikasi ya, publish ya, sehingga 4 minggu lagi udah ada dan silakan nantinya didaftarkan di HKI ya. HKI-nya cepat kok sekarang, 30 menit udah dapat ya. Nah itu. Dan nantinya Komting boleh apa Pak ya, Pak Teddy nanti silakan kalau udah ada draftnya di Google Drive biar saya cek dulu. Silakan nanti dikirim ke saya. Baik, kemudian penggunaan hipotesis di sini yang memberikan batasan. Nah, jadi gunanya hipotesis kita membatasi ya dan juga memperkecil jangkauan ya. Dan alat yang sederhana memfokuskan fakta yang terserai-berai menjadi kesatuan penting ya. Dan juga sebagai panduan ya dalam pengujian serta penyesuaian dengan kriteria fakta dan juga antar fakta ya. Kemudian persyaratan hipotesis ini dirumuskan jelas, padat, spesifik ya. Dinyatakan dengan kalimat deklaratif atau juga pernyataan boleh ya. Kemudian boleh menyatakan hubungan antar variabel dapat diuji ya. Kemudian konstruksi gagasan yang didukung teori bukan gagasan liar dan juga terkait dengan populasi ya. Nah, hipotesis sendiri Bapak Ibu bisa hipotesis korelasional. Nah, hipotesis korelasional ini menyatakan hubungan ya antar variabel ya. Hipotesis kausalitas menyatakan hubungan sebab akibat ya. Hipotesis komparatif menyatakan perbedaan antara kelompok ya. Nah, dalam hipotesis alternatif ini mendukung prediksi ya. Jika diterima ya hasil penelitian maka mendukung hipotesis ya. Sedangkan hipotesis nol mendeskripsikan keluaran selain dari hipotesis alternatif. Nah, ini ya. Ya, contoh rumusan hipotesis ya bagaimana. Nah, ini misalnya kausalitas ya. Kejelasan peran lingkungan kerja dan evaluasi manajemen ya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja ya, ini kausalitas. Ya, kalau misalnya hipotesis perbandingan, prestasi kerja karyawan lebih tinggi dibanding karyawan bagian pemasaran ya. Kemudian hipotesis korelasional, terdapat korelasi ya, korelasi yang erat antara tingkat pendidikan dengan prestasi kerja ya. Nah, ini. Jadi contoh merumuskan hipotesis di sini ya kita korelasional ya sifatnya ini ya. Ada kata hubungan. Hipotesis kausalitas menyatakan ada pengaruh ya. Atau adanya perbandingan ya. Karena motivasi tinggi maka kinerja tinggi gitu ya. Atau juga menyatakan perbandingan ya, terdapat perbedaan yang signifikan antara ini dengan ini dibanding dengan ini gitu ya. Nah, ini hipotesis perbandingan. Nah, silakan nanti gunakan hipotesis ini. Kemudian di sini kita one file hipotesis, mendeskripsikan hipotesis yang berarah secara spesifik. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu ada suatu deklaratif hipotesis itu menyatakan arah gitu kan. Nah, apakah perlu gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, atau juga menurut secara umum gitu ya, misalkan gini ya, terdapat pengaruh positif. Nah, misalnya gitu ya, contoh inilah ya, contoh terdapat perbedaan kinerja, ya kan, kinerja yang positif signifikan antara karyawan yang telah mengikuti pelatihan administrasi dibanding dengan mereka yang belum memperoleh pelatihan administrasi gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu cukup menyatakan hipotesis itu ya menggunakan apa ini aja ya, tidak menyebutkan arah gitu ya. Nah, jadi cukup menggunakan hal ini saja gitu ya. Ya, tidak menggunakan arah ya. Ya, karena nanti kalau misalkan hasil arahnya negatif bagaimana? Ya, padahal terdapat hubungan gitu ya, terdapat perbedaan kinerja yang signifikan. Jadi cukup sebutkan terdapat perbedaan kinerja yang signifikan. Jadi nggak perlu Bapak Ibu sebutkan terdapat perbedaan kinerja
yang positif signifikan, gitu ya. Nah, jadi idealnya dalam perumusan hipotesis untuk perbandingan ya Bapak Ibu tidak perlu sebutkan arah. Jadi terkait dengan one tail hipotesis di sini, ini kita hanya menjustifikasi ya kalau misalnya arahnya dia positif, apa kira-kira penyebabnya, ya, apa gambaran umumnya. Nah, jadi berkaitan dengan pembuktian arah di sini kita hanya melihat ya sejauh mana, ya, nah, sejauh mana penyebab terjadinya arahnya positif atau juga arahnya negatif. Tidak perlu kita tunjukkan atau kita masukkan di dalam kita susun sebagai sebuah hipotesis. Jadi hipotesis itu hanya menyatakan pengaruh, ya. Jadi hanya menyatakan hubungan, tidak perlu arahnya, ya, arah positif atau arah negatif, gitu ya. Nah, ini dalam pembentukan hipotesis, ya. Jadi esensinya kita memang mau membuktikan, gitu ya, apakah H0 itu kita tolak. Ya, kita membuktikan apakah H0 itu kita tolak. Jadi tidak adanya perbedaan antar variabel yang diprediksi ke arah yang berlawanan. Nah, jadi ini contoh one tail hipotesis. Jadi kita ini satu arah dan ini sisi kiri dan ini sisi kanan, ya. Sedangkan two tail hipotesis ini prediksi yang tidak berarah, ya. Hipotesis nol adalah tidak adanya perbedaan, ya, tidak adanya pengaruh, tidak adanya hubungan antar variabel. Nah, ini esensinya dari two tail hipotesis. Nah, jadi contoh dari two tail hipotesis itu tidak adanya pengaruh, tidak adanya perbedaan, tidak adanya hubungan antar variabel, nah tergambar di diagram ini. Baik, berikutnya variabel dan skala, ya. Nah, di sini dalam hal ini kita komponen ilmu itu terdiri dari fenomena, gitu ya. Dari fenomena lahirlah konsep, dari lahir konsep menimbulkan proposisi, kemudian dari proposisi menyajikan fakta dan juga menyajikan teori. Nah, variabel yang kita gunakan itu macam-macam, ya, tergantung. Di antaranya adalah variabel yang terikat, ya, atau disebut dengan dependent variable, kemudian variabel bebas, independent variable, variabel pemoderasi, ya, variabel yang memperkuat atau memperlemah, variabel antara, variabel yang memperantarai hubungan antara variabel independen dengan dependen, kemudian variabel laten dan manifest. Nah, ini, ya, apa bedanya nanti variabel laten dan manifest dan juga variabel endogen dengan eksogen, gitu ya. Nah, jadi di sini antara variabel laten dan manifest akan kita lihat, ya, dan endogen dan eksogen. Nah, ini kita lihat contoh, ya, bagaimana hubungan antar variabel, ya. Jadi di sini jelas variabel bebasnya mana, variabel terikatnya mana, ya. Kemudian hubungan antar variabel bebas di bidang SDM, ya, Bapak Ibu yang minat di bidang SDM, ya, ini contohnya, atau juga di bidang ekonomi, ini contohnya, ya, kemudian di bidang keuangan, ini contohnya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya usulan penelitian, silakan Bapak Ibu sudah tunjukkan, ya, sama pada pengelola prodi, ya, sehingga pengelola prodi itu bisa menunjukkan ke arah mana nanti promotor, ya, atau juga co-promotor Bapak Ibu, ya. Kemudian variabel moderasi di sini, ya, di sini wajib tanda panahnya di luar, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi variabel pemoderator itu di luar, ya. Jadi di sini, ya. Nah, jadi di luar, Bapak Ibu. Kemudian variabel antara itu di tengah-tengah, ya. Nah, jadi kalau kita mau Bapak Ibu menggunakan intervening variabel atau juga pemediasi, maka kerangka konseptualnya di tengah, ya. Nah, ini. Nah, kemudian variabel laten dan variabel manifest. Nah, di sini yang namanya variabel laten itu variabel yang tidak diukur secara langsung, ya, dan menentukan beberapa indikator sebagai proksinya. Dan variabel manifest itulah yang diukur secara langsung. Nah, ini contohnya. Misalnya keputusan membeli. Nah, keputusan membeli laten atau manifest? Ya, laten, gitu ya. Karena apa? Keputusan membeli itu ditentukan dari spek produk, ya kan? Jenis produk, ya, jenis merek, ya. Kemudian juga distributor,
kemudian jumlah produk, ya, kemudian waktu pembelian dan juga cara pembelian. Nah, jadi di sini laten dan manifest, ya, inilah yang dikatakan dengan variabel laten, ya, kebutuhan membeli. Variabel manifest itu ada 7 ini, ya. Nah, jadi untuk penggunaan variabel laten dan manifest ini, Bapak Ibu, kalau untuk kita menggunakan data sekunder, Bapak Ibu jangan lagi gunakan istilah laten dan manifest. Nah, kemarin itu ada disertasi mahasiswa ekonomi syariah. Beliau ya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing loan, gitu ya, pada perbankan. Nah, dia gunakan laten dan manifest, gitu ya. Nah, padahal udah jelas, gitu kan, yang namanya variabel-variabel yang digunakannya itu adalah variabel. Jadi nggak perlu lagi dijelaskan oleh variabel manifest, gitu ya. Jelas dia disebut hanya independen dengan dependen. Nah, jadi variabel laten dan manifest ini khusus untuk data primer, ya Bapak Ibu. Ini perlu kita garis bawahi. Khusus data primer, data sekunder jangan lagi gunakan laten dan manifest. Ya, karena udah jelas indikatornya ya variabel itu, ya. Jadi tidak ada terbentuknya laten ditentukan dari manifest. Ya udah jelas. Misalnya profitabilitas. Nah, dia jelaskan gitu kan. Pak, saya menggunakan laten ini Pak, manifest. Kenapa? Gitu ya. Saya menggunakan pertama likuiditas katanya. Likuiditas itu terdiri dari ya current ratio, quick ratio, gitu kan? Atau menggunakan ROI atau menggunakan ROA. Itu ukuran profitabilitas Pak. Nah, jadi dia katakan bahwasanya current ratio, quick ratio itu adalah manifest semua, gitu ya, yang membentuk laten. Salah, gitu ya. Jadi udah jelas yang namanya ROA sekian persen. ROA itu adalah laba bersih dibagi dengan aktiva lancar dibagi utang lancar, kan gitu ya. Jadi itu tidak lagi manifest, udah jelas sebagai variabel, gitu ya. Nah, jadi jangan lagi dikatakan itu adalah manifest. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, ya. Dalam penyusunan disertasi nanti laten dan manifest ini hanya untuk Bapak Ibu yang menggunakan kuesioner, ya. Nah, ini. Kemudian endogen dan eksogen. Nah, jadi yang namanya endogen itu adalah yang dipengaruhi, sedangkan eksogen itu adalah yang mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini bauran promosi. Nah, bauran promosi endogen atau eksogen? Bauran promosi terhadap keputusan membeli. Nah, jadi yang namanya bauran promosi ini adalah eksogen, sedangkan endogennya adalah keputusan membeli. Ya, karena apa? Bauran promosi itu ditentukan dari indikator hubungan masyarakat, periklanan, gitu ya, kemudian penjualan, kemudian promosi penjualan. Itulah yang merupakan tanda panahnya mengarah kepada indikator. Atau orang bilang ini merupakan formatif, reflektif, ya. Jadi bauran promosi direfleksikan dari hubungan masyarakat, periklanan, ya, penjualan pribadi dan promosi. Nah, ini dikatakan dia sebagai variabel eksogen, ya. Variabel eksogen yang mempengaruhi endogen. Dan modelnya ini berupa pendekatan reflektif, ya Bapak Ibu, karena masing-masing dari laten ini terdiri dari beberapa manifest, dan manifest itu refleksi dari masing-masing dari dimensi, ya, atau masing-masing dari terbentuknya variabel laten. Nah, ini juga ketika wajib, ya, ketika Bapak Ibu menggunakan data primer, ya boleh saja silakan mana endogen mana eksogen, justifikasi, ya, variabelnya, ya, silakan. Ya. Nah, sehingga modelnya secara umum sebagai berikut, ya. Ya, modelnya sebagai berikut, ya. Jadi kita mau meneliti apakah terdapat hubungan antar variabel, ya, yang lebih rumit dalam kerangka konsep untuk penelitian sebagai berikut. Misalnya pengaruh motivasi, ya kan, kepemimpinan, lingkungan kerja terhadap karir, ya kan, karir,
melalui kinerja, gitu ya. Intervening ini, Bapak Ibu. Jadi melalui kinerja. Terutama ini kita mau mengukur apa ya, karirnya dosen ya. Karir dosen itu ditentukan dari kinerja tridharmanya, ya kan? Kemudian kinerja DP3-nya. Nah ini ya, dari kinerja tridharmanya dan dari kinerja DP3-nya. Nah inilah dia. Nah, jadi khusus untuk data primer, Bapak Ibu ya. Jadi jangan lagi digunakan untuk data sekunder ya. Istilah variabel laten, variabel manifest, endogen dengan eksogen ya. Itu ya. Dan model kerangka konseptual apanya, ekonometrikanya sebagai berikut ya. Tergambar ya. Nah, ini silakan aja nanti waktu kita mau menggambar kerangka konsep, Bapak Ibu tampilkan kerangka konsepnya ya, dengan model, dengan gambar sebagai berikut ya, yang sudah dinotasikan dengan notasi persamaan ekonometrika ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan, silakan. Sampai di sini. Cukup jelas ya, Bapak Ibu. Baik, saya kira pun saya nggak berlama-lama ya, Bapak Ibu. Itu saja dulu yang perlu saya sampaikan, dan nanti rekamannya saya kasih linknya, Bapak Ibu ya. Dan Pak Teddy juga tadi udah ngerekam, tapi nggak apa-apa, saya punya rekaman sendiri, nanti saya share untuk bisa diperlukan sebagai bukti perkuliahan ya. Terima kasih. Prof. Ya, silakan Pak. Ada yang mau kita diskusikan? Prof Iskandar, izin bisa di-share nanti soft kopinya Iya, ya, silakan. Nanti saya share. yang pertemuan pertama dan ini juga Prof ya. Ya, baik, baik. Ya, baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bila bisa meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Baik, Pak.